Pernahkah kau merasa sebuah melodi yang tidak sengaja terlintas di hadapanmu? Sebenarnya, sedang menatap tepat ke dalam matamu, membongkar rahasia paling kelam yang bahkan tak pernah sanggup kau ucapkan? Jika getaran pesan ini menyentuh relung terdalam dari jiwamu, tandai keberadaanmu dengan menyukai pesan ini. Mari terhubung lebih dalam dan berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol subscribe serta bergabung dalam membership kekeluargaan kita. Tempat di mana jiwa-jiwa yang mencari kebenaran berkumpul. Aneh, bukan? Bagaimana sebuah musik, sebuah nada sederhana, bisa menyusup secara diam-diam, menembus seluruh benteng pertahanan yang telah kau bangun bertahun-tahun? Melodi itu menyayat lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia merobek kepalsuan dan menarik keluar kebenaran-kebenaran yang bahkan tidak kau sadari tersimpan rapat di dasar jiwamu. Pesan yang kau dengar ini bukanlah kebetulan. Ini bukan sekadar kebisingan tanpa arah. Nada ini dipahat khusus untukmu. Dibalut dalam misteri, disampaikan bagaikan bisikan takdir di tengah malam yang tidak seharusnya kau abaikan. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang begitu tajam, namun di saat yang sama begitu lembut. Sesuatu yang tahu persis di titik mana ia harus mendarat di dalam hatimu. Dan jam yang terus berdetak membuat momentum ini terasa begitu krusial. Tengah malam bukan sekadar penanda waktu. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah pengingat bahwa kesempatan tidak akan menunggu selamanya. Bahwa pesan-pesan kehidupan tidak akan selamanya menggantung di udara. Kau harus mendengarkannya sekarang. Atau kau akan kehilangan getarannya untuk selamanya. Banyak orang meremehkan kekuatan sebuah nada. Mereka memperlakukannya seperti suara latar belakang belaka, sesuatu yang diputar hanya untuk mengisi kesunyian saat jemari mereka sibuk menggeser layar ponsel, saat mereka berlari, atau saat mereka menenggelamkan diri dalam pelarian duniawi. Namun, dengarkan saya baik-baik. Musik bukanlah sekadar suara. Musik adalah sebuah pisau bedah jiwa. Ia mengiris tebalnya pertengkaran logika, menembus pertahanan terliarmu, dan menggali hingga ke sudut-sudut paling tersembunyi yang tak mampu disentuh oleh ucapan manusia. Ia menyeret keluar perasaan-perasaan yang pernah kau bersumpah telah kau kubur dalam-dalam. Kata-kata manusia, kata-kata mudah diabaikan. Kau bisa menutup telingamu dari nasihat. Kau bisa menertawakan pidato-pidato berapi-api. Kau bisa berpura-pura bahwa pelajaran hidup tidak berlaku bagimu. Namun, sebuah lagu dan melodi akan meresap tanpa meminta izin darimu. Ia melangkahi logika. Ia menembus penyaring pikiran. Dan ia langsung menghantam pusat jiwamu. Itulah sebabnya melodi itu terus membayangimu lama setelah suaranya padam. Itulah alasannya mengapa satu bait lirik mampu meruntuhkan pertahananmu ketika ribuan ceramah dan ketukan meja gagal menyentuhmu. Kau pernah merasakannya, bukan? Momen ketika satu baris kalimat dalam lagu terasa seolah-olah ditulis khusus dengan namamu di atasnya. Seolah ada seseorang yang memanjat masuk ke dalam kepalamu, mencuri pikiran tertutupmu, dan mengubahnya menjadi sebuah simfoni. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan tersembunyi dari semesta yang bekerja melalui nada. Ia bersifat universal, namun di saat yang sama sangat personal. Ini adalah satu-satunya bahasa yang tidak membutuhkan penerjemah. Ia tidak peduli dari mana asalmu, apa yang telah kau lakukan di masa lalu, atau seberapa tangguh topeng yang kau kenakan di hadapan dunia. Ia akan tetap membelah dada dan membongkar isinya. Saat sebuah melodi berdengung, tiba-tiba kau teringat pada hal-hal yang kau pikir telah lenyap. Orang-orang yang kau bersumpah telah kau lupakan. Luka-luka yang kau janjikan pada dirimu sendiri telah sembuh total. Nada itu tidak peduli pada janji-janji manismu. Ia tetap menggali. Sebab musik tidak akan berdebat denganmu sebagaimana manusia berdebat. Ketika seseorang memberitahumu bahwa kau kuat, kau meragukannya.
Ketika seseorang mengatakan kau akan berhasil, kau memutar matamu. Ketika mereka mencoba meyakinkanmu dengan pidato tebal, kau menepisnya dengan bahumu. Namun, ketika sebuah nada, sebuah akord, atau sebaris lirik menghantam saraf yang terluka itu, kau tidak memiliki ruang untuk berdebat. Kau hanya bisa merasakannya. Ia mencengkeram tenggorokanmu dan memaksa jiwamu untuk mengakui apa yang sedang dirasakan. Itulah bahaya dari sebuah kebenaran yang dibungkus nada. Ia menyuarakan kenyataan tanpa meminta izin darimu. Tapi disitulah pula letak keindahannya yang luar biasa. Lihatlah betapa ironisnya hidup ini. Manusia menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun dinding tinggi di sekeliling rasa sakit mereka. Mereka memoles diri mereka dengan ketabahan palsu, dengan sarkasme, dengan rasa bangga yang berlebihan, dan dengan gelak tawa yang sejatinya terdengar hampa. Mereka bersembunyi. Namun, di detik ketika sebuah melodi berhasil menyusup lewat celah kecil, seluruh baju besi yang berat itu runtuh menjadi debu. Sebuah alunan nada berdurasi 3 menit mampu memberikan daya pemulihan atau daya dobrak yang jauh lebih besar daripada bertahun-tahun kepura-puraan. Dan kau tidak bisa menghentikannya. Kau tidak bisa membendungnya. Karena di dasar hatimu yang paling dalam, kau memang tidak ingin menghentikannya. Kau merindukan sesuatu yang sanggup menjangkaumu, di mana tak ada seorang pun yang pernah bisa menyentuhnya. Kau ingin sesuatu membuktikan bahwa jiwamu masih hidup di dalam sana. Itulah mengapa pesan ini penting. Karena ini bukan sekadar musik. Ini adalah utusan. Ia membawa sesuatu yang tidak sanggup diangkut oleh kata-kata biasa. Sesuatu yang tak sanggup dibuktikan oleh logika dingin. Sesuatu yang tak sanggup dijelaskan oleh kesunyian. Pesan ini hadir untukmu, peduli apakah kau menyukainya atau tidak. Ia tidak peduli apakah kau siap atau belum. Ia tidak peduli jika kau merasa dirimu terlalu hancur, terlalu jauh tersesat, atau terlalu dingin untuk merasakan apapun lagi. Pesan itu tetap bergema. Dan begitu kau membiarkannya masuk, ia mulai bekerja dalam diam. Sebab sejak dahulu kebenaran selalu tahu bahwa manusia tidak membutuhkan lebih banyak kebisingan, tidak membutuhkan lebih banyak doktrin atau perintah keras. Manusia membutuhkan resonansi. Manusia membutuhkan sesuatu yang bergetar selaras dengan rasa sakit mereka, harapan mereka, dan jalan cerita hidup mereka. Ketika nada yang tepat itu datang, kau tidak sekadar mendengarkannya. Kau mengenali dirimu sendiri di dalamnya, dan pengakuan itu bisa meruntuhkanmu atau bisa menyelamatkanmu. Kadang-kadang, keduanya terjadi secara bersamaan. Jadi, ketika sebuah pesan membawa kebenaran yang tak lagi bisa kau abaikan, jangan tertawakan itu. Jangan sebut itu sekadar kebetulan. Ini bukan suara latar belakang yang berlalu begitu saja. Ini adalah cermin. Ini adalah pisau pembedah jiwa. Ini adalah bisikan dari tempat yang tak sanggup kau jelaskan lewat akal sehat. Meretas jalan lurus menuju tempat yang selama ini kau sembunyikan. Kebenaran semacam ini tak akan pernah bisa ditampung oleh kata-kata biasa, namun dibawa dengan begitu anggun oleh nada. Dan begitu ia bersarang di dalam dirimu, ia tak akan pernah pergi. Bukankah aneh betapa cepatnya kita menyebut hal-hal besar sebagai sebuah kebetulan belaka? Kita menemukan sebuah nada, sebuah frasa, sebuah momen, lalu kita menepisnya seolah itu hanyalah gema tak berarti di radio. Hanya bising, hanya kebetulan. Hanya sesuatu yang terjadi saat kita sedang tidak memperhatikan. Namun jauh di dalam batinmu, kau tahu lebih baik. Kau merasakan tarikan itu. Kau merasakan sengatan tajam itu. Perasaan bahwa kehadiran pesan ini sama sekali bukan tanpa sengaja. Beberapa pesan tidak sekadar melayang masuk ke dalam hidupmu tanpa alasan. Mereka menghantam dengan presisi yang sempurna, meluncur seperti anak panah yang membidik tepat di tengah dadamu, menyamar sebagai sesuatu yang biasa, namun mengusung pesan yang luar biasa. Dari jutaan bahkan miliaran suara di dunia ini, mengapa pesan ini yang menemui jiwamu? Mengapa kata-kata ini yang merayap masuk ke telingamu?
Mengapa getaran ini merangkul tulang rusukmu dan terus berputar di dalam kepalamu lama setelah keheningan kembali? Kebetulan? Tidak. Ini terlalu tajam, terlalu spesifik. Seolah-olah pesan ini mengenalmu. Seolah-olah ia tahu rasa sakit di dalam tulang-tulangmu, pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di kepalamu, dan rahasia-rahasia yang tak pernah kau ucapkan secara terbuka. Bukan kau yang menemukan pesan ini. Pesan inilah yang menemukanmu. Namun disinilah letak keunikan manusia. Orang-orang tidak suka percaya pada tanda-tanda atau panggilan jiwa. Mereka lebih menyukai pola, statistik, dan rasa memegang kendali. Mereka ingin percaya bahwa merekalah yang mengemudikan kapal hidup mereka sepenuhnya, bahwa segala sesuatu ada di bawah kekuasaan penuh mereka. Jadi, ketika sesuatu yang begitu personal hadir menelanjangi jiwa, mereka tergesa-gesa mencari alasan logis untuk menepisnya. Hanya kebetulan, kata mereka, tidak ada yang istimewa. Sebab gagasan bahwa ada sesuatu yang memang ditakdirkan untuk menjangkau mereka adalah hal yang terlalu mengguncang kenyamanan. Gagasan bahwa kau dilihat, dipilih, dan dipanggil untuk menerima sebuah pesan, hal itu membuat ego mereka gemetar. Tapi kau tidak bisa menggoyahkannya begitu saja. Karena di kedalaman jiwamu, kau tahu perbedaan antara kebisingan hampa dan sebuah maksud yang murni. Kau tahu kapan sesuatu hadir khusus untuk dirimu. Dan ketika pesan itu memang untukmu, ia tidak akan pernah melepaskan cengkeramannya. Ia bertahan, mencakar ruang batinmu, mengikutimu dalam kesunyian. Kata-kata itu berputar kembali saat kau sendirian di kegelapan malam. Melodi itu bergema saat kau terdiam. Dan setiap kali kau berusaha menepisnya, suara itu kembali dengan lebih nyaring. Kegigihan itulah buktinya. Hal-hal yang bersifat kebetulan akan pudar dengan cepat. Namun pesan takdir akan tetap tinggal. Ia menekan dada sampai kau bersedia memberikan perhatian penuhmu. Ujian sebenarnya adalah, apakah kau mau mendengarkannya? Sebab sebuah panggilan personal menuntut sebuah tindakan. Kau tidak bisa sekadar menyimpannya di tumpukan sampah informasi harian. Jika pesan ini menghantammu, jika ia melukaimu, jika ia menolak meninggalkan pikiranmu, maka pesan ini memang milikmu. Dan berpura-pura bahwa ini bukan untukmu tidak akan mengubah fakta apapun. Itu hanya menunda momen saat kau akhirnya harus mengakuinya. Coba renungkan, berapa kali kau telah mengabaikan momen-momen seperti ini dalam hidupmu? Berapa kali kau merasakan ada sesuatu yang bergetar di dadamu, sebuah kata, sebuah tanda, sebuah bisikan yang ditujukan untuk jiwamu, lalu kau menepisnya begitu saja dengan helaan napas? Berapa kali kau menguburnya di bawah tumpukan kesibukan duniawi hanya untuk melihatnya merayap keluar kembali di kemudian hari? Itulah sifat dasar dari sebuah panggilan jiwa. Pesan itu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia menunggu, ia melingkar dalam diam, dan ia akan menghantam saat kau paling tidak mengagakinya. Setiap kali kau mengabaikannya, bebannya tumbuh menjadi lebih berat, kebenarannya menjadi lebih tajam, sampai pada akhirnya kau tak bisa lari kemana-mana lagi. Jadi mungkin ini memang bukan kebetulan. Mungkin ini bukan sekadar suara atau alunan melodi yang lewat. Mungkin ini memang dirancang khusus untukmu, disesuaikan dengan celah retakanmu, bekas lukamu, dan perjalanan hidupmu. Dan mungkin itulah alasannya mengapa kau tidak bisa berhenti memikirkannya. Karena ketika sesuatu bersifat pribadi bagi jiwa, ia tidak pernah meminta izin. Ia tidak berbaur dengan keramaian. Ia melekat. Ia membayangimu. Ia menuntut untuk didengar. Random? Kebetulan? Sama sekali bukan. Ini adalah pengiriman langsung ke inti jiwamu. Terbungkus dalam nada, tersembunyi dalam suara, menunggu dirimu berhenti berpura-pura bahwa ini bukanlah apa-apa. Karena kenyataannya, kau tahu ini bukan sekadar tidak ada apa-apa. Ini adalah milikmu. Dan sejak awal memang selalu menjadi milikmu. Ada hal menarik tentang pesan-pesan kehidupan. Mereka tidak sekadar hadir,
Mereka bersemayam. Mereka meresap melalui pendengaranmu, mengalir di dalam pembuluh darahmu, dan menolak untuk pergi. Orang lain mungkin hanya mendengar senandung biasa, gabungan nada atau kata-kata manis yang dirangkai indah. Namun kau merasakannya dengan cara yang sama sekali berbeda, bukan? Suara itu merayap di bawah kulitmu. Ia membawa sesuatu yang lebih berat, lebih tajam, sesuatu yang bukan milik kerumunan orang banyak, melainkan milikmu seorang. Kau bisa saja membohongi dirimu sendiri, mengatakan pada hatimu bahwa ini bukan apa-apa, hanya hiburan biasa. Namun batinmu tahu lebih baik. Kau tahu pasti kapan sebuah pesan menjadi lebih dari sekadar hiburan. Bukankah terasa merinding ketika lirik-lirik itu mencerminkan rahasia tergelapmu? Ketika setiap suku kata terasa seperti dicuri langsung dari kedalaman dadamu, itu bukan kecelakaan, itu bukan kebetulan semata, itu adalah sebuah cermin yang ditaruh tepat di hadapan wajahmu, terlepas apakah kau siap melihatnya atau tidak. Seringkali kehidupan tidak berbicara padamu melalui pidato formal atau buku-buku tebal. Kadang-kadang, kehidupan bernyanyi untukmu, berbisik melalui alunan nada. Dan pesan itu menyamar sebagai karya seni, agar kau tidak langsung melarikan diri darinya. Namun disinilah hal yang paling menyakitkan. Kebanyakan orang memilih untuk berpaling. Mereka melihat refleksi diri mereka sendiri dalam pesan tersebut. Lalu mereka membuang muka. Mereka menenggelamkan suara itu, membesarkan volume kesibukan hidup mereka, dan berpura-pura bahwa panggilan itu bukan untuk mereka. Karena memang jauh lebih mudah untuk hidup dalam keperataan dan penderitaan yang membingungkan daripada mengakui bahwa ada sesuatu yang sedang memanggil namamu. Lebih mudah berpura-pura bahwa takdir atau alam semesta tidak sedang berbicara langsung kepadamu. Tetapi mengabaikannya tidak akan pernah menghapusnya. Mengabaikannya tidak akan menghentikan gema itu. Suara itu hanya akan tumbuh semakin keras dan semakin tajam. Ia menunggu momen ketika kau terlalu lelah untuk melawan, lalu ia akan menghantam kembali. Dan ia tidak hanya menghantam sekali. Ia akan terus muncul. Dalam bentuk lagu yang berbeda, kata-kata yang berbeda, di malam-malam yang berbeda, namun mengusung kebenaran yang sama, pesan yang sama. Selalu berputar kembali kepadamu. Sebab ketika sesuatu ditakdirkan untuk jiwamu, ia tidak akan pernah melepaskannya. Ia memburumu, mengejarmu, merengkuh jiwamu, sampai kau akhirnya bersedia berbalik dan menatap wajahnya. Itulah yang membuatnya terasa begitu personal. Itulah yang membuatnya tidak bisa dibantah. Kau tidak akan pernah bisa benar-benar melarikan diri darinya. Dan kau mungkin bertanya-tanya mengapa rasanya begitu berat. Mengapa dadamu terasa sesak ketika nada-nada itu terdengar? Mengapa air mata menetes tanpa izin dari matamu? Mengapa kulitmu merinding seolah-olah ada mata yang sedang mengawasimu? Itu terjadi karena kau memang sedang dilihat. Itulah arti dari sebuah pesan. Itu menandakan bahwa dirimu telah disaksikan. Kau telah ditandai. Sesuatu di suatu tempat telah memutuskan bahwa kata-kata ini adalah milikmu. Dari seluruh manusia di bumi ini, pesan ini mendarat tepat padamu. Kau bisa membodohi pikiranmu dengan menyebutnya kebetulan, tetapi tubuh dan jiwamu tahu kebenarannya. Itulah mengapa dirimu bereaksi. Itulah alasannya mengapa kau tidak bisa menepisnya begitu saja. Namun ingatlah, ini bukan sekadar tontonan atau hiburan semalam. Ini adalah sebuah undangan. Pesan ini menantangmu untuk merespons, untuk bertindak, untuk berhenti berpura-pura mati sementara dunia di sekitarmu terus berteriak. Sebab musik dan kebenaran adalah satu-satunya hal yang tak bisa kau bentengi. Kau bisa melindungi dirimu dari nasihat orang lain, dari peringatan formal, atau dari tanda-tanda kasat mata. Namun sebuah melodi menyusup menembus setiap dinding pertahananmu, menembus setiap alasan dan pembenaran yang kau buat. Ia masuk ke dalam dirimu bahkan sebelum kau menyadari apa yang sedang terjadi.
Pada saat kau menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pesan itu telah meresap jauh ke dalam jiwamu. Dan sekarang, pesan itu menjadi tanggung jawabmu. Itulah beban berat yang menekan dadamu setiap kali kau mendengarnya lagi dan lagi. Itulah alasan mengapa kau tidak bisa menggoyahkannya. Karena begitu sebuah panggilan menemukanmu, ia mencap jiwamu. Pesan itu milikmu untuk dipikul. Apakah kau menerimanya atau menolaknya? Dan semakin keras kau melawannya, semakin berat beban itu terasa. Itulah mengapa terkadang rasanya begitu menyesakkan. Itulah mengapa rasanya membakar. Sebab kau tidak sedang mendengarkan lagu biasa. Kau sedang diburu oleh sebuah kebenaran yang menolak untuk diabaikan. Jadi, katakan padaku, apakah kau masih akan menyebut ini semua sebagai kebetulan? Apakah kau masih akan berpura-pura bahwa ini bukan apa-apa? Atau apakah kau akhirnya berani mengakui bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu sejak awal? Banyak orang salah mengartikan kedalaman niat sebagai sebuah kepanikan. Seolah-olah ketika dunia berteriak, satu-satunya hal bijak yang bisa dilakukan adalah menutup telinga. Namun, sebuah pesan yang datang di heningnya tengah malam, dengan nada yang terikat padanya, tidak sedang berteriak mencari kebisingan. Ia sedang mengetuk pintu jiwamu dengan cara yang paling tenang, namun paling berwibawa. Ketika dunia di luar sana terlalu bising, segala sesuatu yang penting akan bersembunyi. Maka, ketika sebuah suara menemukanmu di dalam gelap, ketika ia merayap di bawah pintumu dan hinggap di dadamu seperti tangan tegas yang tak bisa kau tepis, itu bukanlah hal sepele. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jenis kekuatan yang sanggup menata ulang ruang di dalam tulang rusukmu dan memaksamu untuk memperhatikan sudut-sudut jiwa yang selama ini selalu kau hindari. Ada kecerdasan luar biasa dalam pemilihan waktu. Kau telah diajari untuk selalu menunggu tanda-tanda besar yang menyala-nyala, sinyal terang yang menuntut tindakan mendadak. Namun, panggilan nyata untuk sebuah perubahan seringkali datang dalam kemasan yang jauh lebih halus. Sebuah nada sederhana, lirik yang menembus rahasia terbesarmu, sebuah susunan nada yang terasa seolah-olah merangkai ulang detak jantungmu. Ia sangat elegan, karena ia tidak memaksamu secara kasar. Ia mengajakmu untuk mendengarkan, dan orang-orang seringkali tidak percaya bahwa mereka sedang diajak berdialog oleh kebenaran. Mereka menyukai hal-hal yang vulgar, yang terang benderang seperti lampu neon, sehingga bisa diabaikan dengan kepastian yang sama seperti hal-hal tidak penting lainnya. Tetapi, sebuah panggilan yang menunggu hingga tengah malam tahu bahwa di jam-jam seperti itu, dirimu jauh lebih jujur. Baju besi perlindunganmu telah tanggal. Kau tidak lagi sejebak siang hari. Kau berpikir kau sedang terbangun saat kau menjalani hidup di siang hari. Sibuk, dan sibuk mencoret daftar tugas, berakting seperti aktor yang telah menghafal seluruh naskah. Adrenalin siang hari itu hanyalah sebuah topeng. Ia membuatmu terus bergerak sampai otot-ototmu lupa bagaimana caranya meresapi rasa yang sesungguhnya. Namun tengah malam memaksa sebuah pertanggungjawaban. Lampu-lampu dimatikan, tepuk tangan penonton telah usai, dan satu-satunya penonton yang tersisa adalah dirimu sendiri di dalam batinmu. Disitulah pesan kehidupan menjadi sangat menentukan, karena ia tidak berpura-pura memujimu. Ia menyuarakan apa yang selama ini kau hindari. Ia menyanyikan kembali penyesalan dan pengabaianmu dalam senandung yang begitu jelas, sehingga kau tak bisa lagi berdebat dengan kejelasannya. Dan inilah keindahan yang tegas. Pesan itu tidak akan mengemis padamu. Ia tidak memohon atau mengancam. Ia hadir seperti hukum alam, seperti gravitasi. Kau tidak harus menafsirkannya panjang lebar untuk merasakan dampaknya. Kau bisa mencoba merasionalkannya. Oh, kau pasti akan mencoba mencari alasan hingga pagi tiba. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Tak peduli bagaimana kau berusaha memutarnya. Ia menekan dadamu dan membuat napasmu terasa dangkal.
Kau bisa menyebutnya sebagai kebetulan, takdir, atau taktik alam semesta, tetapi kebenaran itu akan tetap berdengung di sana, sampai kau akhirnya berani mengakuinya. Pengakuan itulah titik balikmu. Pengakuan itulah langkah pertama yang berani untuk keluar dari kolam dangkal tempat orang lain saling menyiram air kepalsuan. Orang-orang takut pada hal-hal yang menuntut mereka untuk bertindak. Itulah sebabnya mereka kram pada alasan-alasan yang membuat mereka tetap duduk diam di tempat. Aku lelah, kata mereka. Jangan sekarang, mungkin nanti. Itu adalah racun manis yang menjaga roda penundaan tetap berputar dengan halus. Namun sebuah panggilan di tengah malam tidak menerima tawar-menawar. Ia tidak tertarik pada alasan-alasanmu. Ia ingin kau mendengar dan kemudian melakukan sesuatu yang selama ini kau pura-pura tidak tahu cara melakukannya. Ia ingin kau akhirnya menemui sisi dari dirimu yang selama ini berbisik di dalam gelap. Bukan karena ia ingin menyiksamu, melainkan karena kebenaran tanpa tindakan akan membusuk menjadi penyesalan. Dan penyesalan adalah pembusukan lambat yang menggerogoti hal terindah dari hidupmu.